Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis? Luar biasa? Yes, 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 yeah. Seneng loh Kak Leli bisa ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu yang orang satu. Nah adik-adik sekolah minggu, Kak Leli sedikit mau memberikan pengumuman. Nih, untuk adik-adik yang sudah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah bisa bertatap muka kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja. Yeay, senang dong adik-adik semuanya. Nah, untuk adik-adik yang Batita dan TK masih tidak apa-apa untuk terus selalu beribadah online ya. Jangan lupa nih, sudah bisa bertatap muka di gereja setiap hari Minggu. Oke adik-adik sekolah minggu, seperti biasa kita mau mendengarkan ibadah kita. Sebelum kita beribadah, kita seperti biasa lipat tangannya. Kita mau berdoa bersatu dulu sejenak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Kami mau beribadah ya Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan semua firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah seperti biasa, sebelum mendengarkan ibadah dari pendeta, kita seperti biasa apa? Kita mau bernyanyi. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Inang yakin kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang yakin kita semua sudah menyiapkan Alkitab kita dan kita sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 6 ini adalah Minggu Trinitatis. Kalau sudah dapat, Inang akan bacakan mulai dari ayat 4. Demikian firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Ayat Alkitab yang Inang baca tadi itu
adalah hukum Taurat. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ada 2 loh batu. Di situ kita lihat yang 1 sampai yang keempat itu adalah untuk Tuhan. Baru yang kelima sampai yang ke-10 sesama manusia. Tapi firman Tuhan pada hari ini kepada kita yaitu Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Di sini katakan diingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak membuat patung yang menyerupai apapun. Karena patung itu tidak ada kekuatannya. Tidak dapat memberikan kepada kita yaitu pertolongan. Namanya saja patung, buatan tangan manusia. Tetapi kita harus menyembah Tuhan. Itu sebabnya Allah mengingatkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, banyak suka duka mereka lalui. Tapi ketika mereka senang, maka mereka lupa kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka susah, mereka merintih dan minta pertolongan kepada Musa supaya mereka dibebaskan. Inilah kita lihat, bahkan mereka di dalam perjalanan itu mereka melakukan atau membuat patung tuangan dari emas. Lalu itulah mereka sembah. Padahal apa kekuatan patung? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan ingatkan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Karena ketika kita mengalami duka, suka, tidak ada yang dapat dibantu oleh patung. Tetapi ketika kita mengalami suka dan duka, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena itu ketika patung itu tidak dapat membantu kita, ngapain kita untuk menyembah patung-patung? Kita harus menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu menolong, memberikan kepada kita, yaitu apa yang kita butuhkan. Adik-adik sekolah minggu bisa saja bukan patung seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel itu lagi sekarang. Tetapi bisa itu dewa-dewa ketika umpamanya anak-anak sekolah minggu ya, ada film kesukaannya. Kita katakan dulu SpongeBob atau apapun itu. Lalu dia mengatakan, aku tidak mau beribadah, aku mau menonton film. Dia terlebih dahulu menonton film daripada beribadah. Berarti hidup kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, tidak nomor satu. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, berarti apapun film itu, apapun kegemaran kita, kita tidak mau digoda oleh film-film itu. Kita tidak mau menonton YouTube itu, YouTube apapun itu di situ, atau game-game itu, kita tidak mau. Karena apa? Game itu tidak bisa menolong kita. Game itu tidak bisa memberikan kepada kita kepintaran, hikmat, tidak bisa. Malah membuat beban kepada kita. Malah membuat kita menjadi bodoh. Karena apa? Kita memberikan waktu kita hanya main game, lihat YouTube, dan lain-lain. Tetapi ketika kita beribadah, memberikan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, pasti ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya roh hikmat. Lalu kita belajar, maka Tuhan memberikan roh hikmat kepada kita, roh kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita mampu melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan. Itulah tadi ketika kita memberikan hidup kita ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hidup kita dituntun oleh Tuhan. Hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Maka kebahagiaan, sukacita itu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi diingatkan Tuhan
melalui Musa kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menyembah patung. Tetapi biarlah mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan tadi ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Umpamanya saya kayak bangsa Israel kita katakan, mereka mengidolakan, contohnya mengidolakan kita katakanlah dulu si Harun. Maka mereka membuat patung mirip Harun. Sekarang kita mengidolakan umpamanya SpongeBob. Maka kita buat patung-patung SpongeBob atau kita menonton itu. Tidak, itu tidak ada kegunaannya lagi bagi kita. Nggak bisa menolong kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka dikatakan tadi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat bagaimana Tuhan mengatakan supaya kita tidak menyembah apapun yang ada di bumi ini, di atas, di bawah bumi, karena itu adalah buatan manusia. Tetapi kita harus menyembah Allah dengan sepenuhnya, sepenuh hati kita kepada Tuhan, di dalam kesetiaan, di dalam kejujuran dan keikhlasan. Kita harus berdoa kepada menyembah Allah. Ketika kita di dalam kehidupan kita ini hanya menyerahkan hidup kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka hidup kita akan bahagia. Itu sebabnya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Hati, pikiran, jiwa kita ini kita serahkan kepada Allah. Pemujian kita tertuju kepada Allah, tidak kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia. Adik-adik sekolah minggu, Inang yakin dan percaya, semua adik-adik sekolah minggu hanya menyembah kepada Tuhan. Tidak menyembah kepada baal-baal atau patung-patung atau film-film yang ada di YouTube sehingga kita tidak beribadah. Jangan. Tetapi harus menyembah dengan kebenaran kepada Tuhan yang memberi kehidupan kita. Oke, Inang yakin dan percaya semuanya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang setia, yang taat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di dalam sorga atas kebaikanmu dalam hidup kami. Karena Tuhan sangat amat baik dalam hidup kami. Walaupun kami sering Tuhan mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, tindakan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami selalu, supaya kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah kami juga hanya menyembah Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Salam. Siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dan firman Tuhan dari pendeta? Semua sudah mendengarkan? Good job. Nah, sekarang kita mau apa lagi adik-adik? Kita mau persembahan. Seperti biasa, persembahan diberikan kepada gereja. Kaleli melalui mana? Nih, boleh di bawah ini ya, ada nomor rekening HKBP Petukangan, atau adik-adik mau memberikannya kepada sing tua. Ya, boleh dititipin. Mama papanya menitipkan kepada penatua-penatua. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan nyanyi lagu apa nih di lagu persembahan? Hujan berkat kan tercurah. Terima kasih adik-adik sekolah minggu.
Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik Horon kecil, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, hari ini kita ketemu lagi nih adik-adik Horon kecil di sekolah minggu online ya. Iya, ketemunya sama siapa? Kak Susan. Iya, kita ketemu lagi nih adik-adik. Wah, keren. Terima kasih ya adik-adik yang sudah hadir nih sekolah minggu ya. Keren. Oke, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan pembacaan firman, terus pembawaan khotbah dari pendeta kita. Sekarang kita mau ngapain ya? Ada yang tahu? Mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Betul sekali. Adik-adik, hari ini temanya apa? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Temanya itu hidupku hanya untuk Tuhan. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Yuk berdiri. Semangat. Ya, semuanya tangannya taruh di dada. Baru nanti kita angkat sama-sama ke atas ya. Oke. Hidupku hanya untuk Tuhan. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidupku hanya untuk Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Hidupku hanya untuk Tuhan. Wah, keren. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai nih, kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kamilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, keren ya. Adik-adik yang lain juga harus bisa ya dan mau berdoa. Oke? Oke. Sekarang kakak mau bacain lagi tuh ayat Alkitab yang tadi. Dari mana? Keluaran 20 ayat 4-6 ya. Adik-adik yang sudah bisa baca, yang TK nih boleh baca ya. Adik-adik yang Batita dengarkan ya. Oke. Keluaran 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu.
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat emasnya atau ayat istimewanya itu dari Keluaran 20 ayat 6. Isinya begini adik-adik. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Adik-adik, di sini siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Coba yang mengasihi Tuhan Yesus angkat tangannya. Wah, semuanya mengasihi Tuhan Yesus ya. Iya. Terus siapa di sini yang mau berpegang pada perintah-perintah Tuhan? Coba angkat tangannya. Keren ya. Tadi Tuhan bilang Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada adik-adik yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, tadi perintah Tuhannya tentang apa sih? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya, apalagi menyembah kepadanya. Wah, itu sama kayak apa ya? Ada yang tahu nggak? Berhala, iya. Bangsa Israel adik-adik dulu waktu mereka meragukan penyertaan Tuhan, ya, mereka menyembah patung lembu, wah banyak, semuanya patung-patung emas, ya. Mereka menyembah patung, berhala, ya, bukan menyembah Tuhan Yesus. Wah, mereka nakal sekali, tidak boleh seperti itu. Kira-kira sekarang nih di masanya adik-adik sama Kak Susan, berhala itu masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Nggak ada. Oh, berhala yang patung nggak ada sih adik-adik. Tapi berhalanya, ayo, siapa yang berhalanya ini? Ada nggak? Yang dikit-dikit maunya main handphone, dikit-dikit maunya main game, dikit-dikit maunya nonton YouTube. Kalau nggak dikasih mama nangis. Adik-adik, berhala itu adalah benda atau patung ya yang adik-adik cintai, adik-adik sayangi lebih dari perintah Allah ya, yang adik-adik sembah lebih dari perintah Allah. Wah, apa tuh ya salah satunya? Siapa yang handphonenya harus selalu dibawa kemana-mana? Mau YouTubean, mau main game, mau lihat-lihat gambar, pokoknya harus pakai handphone. Siapa di sini yang begitu? Waduh, jangan jadikan handphone berhala adik-adik. Tuhan tidak suka loh. Ya, siapa di sini yang lebih senang nonton kartun dibanding sekolah minggu? Ada nggak? Wah, puji Tuhan nggak ada. Tapi ada nggak adik-adik yang, kan kita sekolah minggu online-nya jam berapa? Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sekolah minggu online jam 8. Ada nggak di sini yang sekolah minggu online-nya jam 10 aja soalnya aku nonton kartun dulu jam 8? Ada? Wah, tidak boleh adik-adik. Jangan ya. Kalau waktunya beribadah kita harus beribadah. Waktunya berdoa kita harus berdoa. Waktunya sekolah minggu kita harus sekolah minggu. Waktunya baca firman Tuhan kita harus baca firman Tuhan. Jangan mengutamakan
handphone. Aduh, tidak boleh adik-adik ya. Karena handphone itu bisa jadi berhala. Nah, Tuhan Yesus tidak suka kalau adik-adik menyayangi handphone lebih dari menyayangi Tuhan Yesus. Kan yang kasih adik-adik handphone siapa? Iya, mama sama papa. Tapi uangnya kan yang kasih Tuhan Yesus. Rezekinya yang kasih Tuhan Yesus. Berkatnya yang kasih Tuhan Yesus. Jadi kita harus ingat dan mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari apapun. Ya, coba sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu lagu ini? Hah? Ada yang tahu lagu itu? SpongeBob. Waduh. Kalau lagu ini tahu nggak? Wah, siapa yang suka nonton itu? Ada? Wah, banyak. Kalau yang suka nonton ini ada nggak ya? Coba ya. Hah? Siapa itu? Ya, betul. Upin Ipin ya. Tahu ya adik-adik? Wah, satu lagi terakhir. Kita coba ya. Kakak Susan mau tanya adik-adik, tahu nggak lagu ini? Siapa yang tahu lagu ini? Lagu apa? Tayo. Wah, semuanya pinter-pinter nih kalau soal kartun. Kalau yang ini. Tahu nggak? Coba. Tahu nggak lagu apa? Ayo. Apa? Wah, hebat adik-adik tahu semuanya. Keren. Sekarang kakak mau tes sama lagu yang lain ya. Kalau lagu yang ini kira-kira tahu nggak ya? Coba. I'm so glad that you came. It's good to see you here. Wah, keren. Adik-adik tahu lagunya ya? Oke, kita coba tes lagi lagu yang lain ya. Tahu nggak lagu apa? Saya senang jadi anak Tuhan. Yang nyanyi sama-sama coba. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong ya. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Wah, coba kakak mau tanya, kalau lagu yang ini tahu nggak? Lagu apa ya yang suka kita nyanyiin loh? Oh, Sukacitaku. Iya, betul. Sukacitaku, pam. Wah, tahu ya lagu itu ya? Wah, oke. Sekarang lagu yang terakhir nih. Lagu yang harus kita ingat banget nih, ya. Coba ya. Lagu apa ya ini kira-kira?
Jesus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, ya kita harus mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Sekarang Kak Susan mau tanya, siapa adik-adik di sini yang lebih sering nonton kartun dibanding nyanyi-nyanyi lagu sekolah minggu? Angkat tangan. Wah, masih banyak ya. Oke, siapa yang lebih banyak main game dibanding nyanyi-nyanyi lagu sekolah minggu? Angkat tangan. Waduh, jangan ya adik-adik. Kan kita punya lagu banyak sekali ya. Adik-adik harus rajin memuji Tuhan ya. Kalau adik-adik belum bisa baca Alkitab, ya nggak apa-apa. Adik-adik memuji Tuhan ya. Lu sekolah minggunya yang rajin. Iya betul. Sama satu lagi adik-adik ya. Boleh nggak kalau misalnya, Kak, aku minggu ini sekolah minggu, minggu depan main dulu, minggu depannya lagi baru sekolah minggu. Boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus sekolah minggu yang rajin ya, mengutamakan Tuhan. Oke ya adik-adik, yuk semuanya belajar. Daripada adik-adik main game, mendingan adik-adik ngapain tadi? Memuji Tuhan ya. Daripada adik-adik jahilin adeknya, jahilin kakaknya, mendingan adik-adik ngapain? Kerjain PR-nya sekolah minggu, ya enggak? Iya. Wah, hari ini Kak Susan mau kasih PR lagi. PR-nya ngapain? Mewarnai, dikerjain ya adik-adik ya. Iya, yuk sama-sama kita mencintai Tuhan Yesus ya, dengan sepenuh hati. Coba hatinya, mana hatinya? Wah, pinter. Yang belum, coba mana hatinya? Oke ya. Adik-adik, hari ini kita sudahi dulu ya. Kita berdoa ya adik-adik. Oke, yuk kita mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita. Tolong kami supaya kami mencintai Tuhan Yesus lebih dari handphone kami, juga mainan kami. Tolong kami agar dapat memuji Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggunya jam 8. Kita harus lebih bersemangat ya, mencintai Tuhan Yesus ya. Karena hidupku untuk Tuhan. Coba sekali lagi. Hidupku untuk Tuhan. Ya, dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. I love
di